Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa YouTube channel Budiono for Sukses dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini olahraga memanah mulai digalakkan oleh sejumlah pihak dan bahkan diadakan berbagai kompetisi di bawah organisasi Perpani, Persatuan Panahan Indonesia. Memanah bukan hanya sekedar menyalurkan hobi biasa, namun sudah menjadi cabang olahraga prestasi. Tidak sedikit atlet-atlet panahan, baik laki-laki maupun perempuan, yang berprestasi tingkat nasional, ASEAN, bahkan dunia. Faktor terbesar karena sejumlah hadis menyebutkan bahwa di antara olahraga yang disunahkan adalah memanah, berkuda, dan berenang. Berikut hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan panahan. 1. 3 golongan yang dimasukkan ke dalam surga karena satu anak panah. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, telah bersabda Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dengan satu anak panah 3 golongan ke dalam surga. Pertama, pembuatnya yang mengharapkan kebaikan tatkala membuatnya. Kedua, pemanahnya. Dan ketiga, orang yang mempersiapkannya. Maka memanahlah dan berkendaralah, dan kalian memanah lebih saya sukai daripada yang kalian berkendara. Dan setiap permainan adalah batil. Tidak ada permainan yang terpuji kecuali 3 hal. 1. Seseorang melatih kudanya atau berkuda. Kedua, candaan bersama istrinya. Dan ketiga, memanah. Maka sesungguhnya semua itu adalah hak atau kebaikan. Dan barang siapa yang meninggalkan latihan panah, maka sungguh ia telah meninggalkan nikmat dan mengingkari kenikmatan. Hadis sahih riwayat Sunan Abu Daud At-Tabrani. Yang kedua, memanah adalah kebiasaan para nabi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, memanahlah kalian, wahai keturunan Ismail alaihissalam, karena sesungguhnya bapak kalian adalah pemanah. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Ketiga, larangan meninggalkan latihan panah. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, telah bersabda Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang telah berlatih panah kemudian meninggalkannya, maka dia bukan golongan kami, dan dia telah bermaksiat. Hadis Sahih Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, nikmat yang dia sia-siakan. Dalam riwayat lain, maka dia telah mengingkari nikmat yang diberikan padanya. Keempat, memanah di jalan Allah seperti membebaskan budak, kena sasaran atau tidak kena. Dari Amru bin Abbasah berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memanah dengan satu anak panah di jalan Allah Azza wa Jalla, dia mengenai musuh atau tidak mengenai musuh, maka dia seperti membebaskan budak. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, kalau mengenai musuh, dia mendapat derajat di surga, dan di antara derajat yang satu dengan yang lainnya sejarak 500 tahun. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, telah bersabda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, mengenai musuh dengan anak panah, maka dia mendapat derajat di surga. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, dan bagaimana derajat itu? Beliau bersabda, antara 2 derajat satu sama lain sejarak 500 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Keenam, setiap langkah antara tempat memanah dengan target terdapat kebaikan. Dari Abu Darda,
dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang berjalan di antara dua jarak, maka setiap langkah adalah kebaikan. Hadis riwayat At-Tabrani. Saudaraku, pemirsa YouTube channel Budiono for Sukses, dengan berdasar hadis sunnah Rasulullah ini, maka mari kita bergabung dari sekarang untuk berlatih memanah. Karena selain berpahala, tentu hobi memanah ini bisa menjadi olahraga prestasi. Dan ini menjadi indikasi bahwa mukmin yang kuat akan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.